Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita kali ini yakni pada kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah fi ma yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah. Kita akan merinci tentang rukun-rukun salat. Ya, kita akan rinci sedikit demi sedikit apa yang dibahas di dalam kitab ini. Setelah sebelumnya kita sudah membahas secara umum, secara global tentang 17 dari rukun-rukunnya salat. Sekarang kita bahas sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wan niyyatu mahalluha al-qalbu. Kemarin pada video yang sebelumnya kita membahas rukun salat yang 17, yang nomor pertama itu adalah niat. Kemudian di mana kita meletakkan niat, di mana tempatnya niat? Dikatakan dalam kitab ini wan niyyatu mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di hati. Wa talaffudzu biha sunnatun. Melafadzkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Tempatnya niat di hati, melafadzkan niat dengan lisan itu sunnah. Fayambaghi istihdaru niyatid dukhul fis shalah inda nutqi bi takbiratil ihram. Maka sudah seharusnya menghadirkan niat masuk di dalam salat ketika seorang itu bertakbiratul ihram. Jadi bagaimana caranya? Pertama yang kita lakukan, tangan dalam kondisi siap ke bawah. Kemudian kita ucapkan tuh niat yang mana tadi, wa talaffudzu biha sunnah. Melafadzkan niat itu sunnah. Jadi kita baca dulu tuh niat. Usolli, semisal salat subuh, usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau dia salat sendirian, kalau menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau dia menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kemudian menghadirkan niat masuk di dalam salat ketika pengucapan takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, dia menghadirkan niat masuk di dalam salat. Allahu Akbar. Ya, jadi begitu. Ketika dia bertakbiratul ihram, dia menghadirkan niat dalam hati. Lisannya bertakbiratul ihram, maka kemudian apa? Hatinya membaca niat. Itu cara niat yang diajarkan oleh para ulama. Allah, sambil takbiratul ihram, maka hatinya itu berniat. Allahu Akbar. Nah, begitu. Bisa dipahami sahabat? Ya. Begitu jadi caranya niat kita di dalam salat.
Nah, maka bagaimana kalau niat itu tidak diucapkan dalam hati? Ini dikatakan, falau nataqat bitakbiratil ihram wa qalbuha ghairu mustahdharin niyyah lam tasihhas salatu hatta tu'idat takbirata ma'astihdharin niyyati bil qalbi. Seandainya ada orang mengucapkan takbir sementara hatinya tidak menghadirkan niat masuk di dalam sholat, maka bagaimana? Lam tasihhas shalah, maka sholatnya orang tersebut tidak sah. Ini sahabat, kita belajar fikih sholat yang benar, kita belajar fikih sholat sesuai dengan pendapatnya para ulama. Iya, bagaimana tadi? Orang yang tidak menghadirkan niat masuk salat di dalam hati ketika bertakbiratul ihram, maka lam tasihhas shalah. Salatnya itu tidak sah. Jadi bagaimana tadi? Allah di hati sambil mengucapkan niat salat, niat masuk di dalam salat, Allahu Akbar. Begitu sahabat. Itu masalah niat. Kemudian yang selanjutnya masalah takbiratul ihram. Wa takbiratul ihram hiya awwalu takbiratin fis shalah. Takbiratul ihram itu adalah awal takbir di dalam salat. Pertama kali kita takbir di dalam salat itu namanya adalah takbiratul ihram. Kenapa dinamai takbiratul ihram? Ini alasannya. Li'annaha tuharrima ma kana halalan min mubtilatis salat qablaha. Karena takbiratul ihram itu mengharamkan kepada sesuatu yang sebelumnya halal. Ya, sebelumnya halal. Sebelum sholat kita makan apa? Halal, asal itu milik kita. Sebelum sholat minum itu apa? Selagi itu milik kita, halal. Maka ketika sudah bertakbiratul ihram itu menjadi tidak halal semuanya. Mengharamkan takbiratul ihram, mengharamkan segala perbuatan yang mana sebelum sholat itu halal. Dan perbuatan itu bisa membatalkan kepada sholat. Seperti tadi, makan kan halal, minum kan halal, ya. Itu bisa menjadi haram disebabkan tadi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan yang namanya takbiratul ihram. Itu kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena perbuatan yang sebelumnya halal itu menjadi haram. Dan juga disyaratkan di dalam takbiratul ihram antaqa'a alatal qiyam fi salatil fardi. Disyaratkan harus terjadinya takbiratul ihram, ya, itu pada saat berdiri ketika dia salat wajib. Ketika seseorang melaksanakan salat wajib, maka takbiratul ihram harus dilaksanakan dalam kondisi atau dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Maka ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hindari. Apa? Melakukan takbiratul ihram tapi disertai turun untuk ruku. Maka kalau dia melakukan yang seperti ini, salatnya itu tidak sah. Contoh, imam sudah ruku, ya, sahabat, imamnya sudah ruku, terus makmum ini datang, kucuk, datang ke mana? Ke musola atau ke masjid. Kemudian takbir Allah, tapi takbir dia langsung untuk turun ruku bersama dengan imam. Allahu Akbar, begitu. Turunnya langsung ruku. Maka kalau ada makmum yang mengerjakan seperti ini, lam tasihhas salatuha, nggak sah tuh salatnya. Jadi bagaimana? Ya harus melakukan takbiratul ihram dalam kondisi dia masih
berdiri Allahu Akbar. Nah, begitu baru ruku Allahu Akbar mengikuti imam. Tadi kenapa salatnya tidak sah? Karena dia melakukan atau terjadinya takbiratul ihram tidak pada saat kondisi dia berdiri, yakni bersamaan dengan turunnya dia untuk ruku Allahu Akbar. Begitu. Ya itu nggak boleh, itu tidak sah salatnya bagi seorang makmum yang seperti itu. Kemudian sekarang membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu hukumnya adalah wajibatun fi kulli rak'ah. Wajib hukumnya kita untuk membaca suratul Fatihah di dalam salat di setiap rakaat. Jadi di setiap satu rakaat itu wajib bagi seseorang untuk membaca Fatihah. Illa rak'atal masbuq, kecuali rakaatnya makmum masbuk. Nah, ini enggak wajib nih. Makmum masbuk untuk membaca Fatihah. Makmum masbuk itu apa? Ini kita akan jelaskan. Makmum masbuk adalah seorang makmum yang tidak bisa menghabiskan bacaan Fatihah dari berdirinya si imam. Imam berdiri, ya, masih membaca surah setelah Al-Fatihah. Kemudian si makmum ketika membaca baru sampai ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Si imam ruku, imamnya ruku. Nah ini namanya makmum masbuk, yang tidak bisa membaca Fatihah secara utuh pada saat imam masih berdiri. Itu namanya makmum masbuk. Lalu bagaimana kalau seorang imam sudah ruku sementara makmum ini masih belum selesai bacaan Fatihah, padahal Fatihah itu wajib terkecuali bagi masbuk, maka apa yang harus dilakukan oleh masbuk? Nah ini, fa idza raka'a imamuhu wa huwa fi asna'iha raka'a ma'ahu wa saqatat anhu baqiyatul Fatihah. Apabila imamnya udah ruku, ya, imam kita nih udah ruku, si makmum bacanya masih di pertengahan Fatihah, ya anggap ayat kedua, dua, tiga atau empat. Lalu bagaimana? Maka si makmum ini ruku dan gugur bacaan Fatihah sisanya yang masih belum dia baca, belum dia baca. Nah itu disebut dengan makmum masbuk. Ya, itu. Yang dimaksud tidak wajibnya, tidak ada kewajiban baca Fatihah bagi makmum masbuk, ya. Kemudian di dalam bacaan Fatihah sekarang, wa yushtaratu bil Fatihati mura'atu hurufiha wa mura'atu tasydidatiha wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na wa alla taskuta fi asna'iha saktatan tawilatan wala qasiratan taqsidu biha qat'al qiraah. Ya, di dalam bacaan Fatihah yang disyaratkan adalah kita harus bisa menjaga tiap-tiap hurufnya yang ada di dalam Al-Fatihah. Tidak menjaga hurufnya saja, tapi juga harus bisa menjaga kepada tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Jadi setiap satu hurufnya jangan sampai hilang. Setiap tasydid yang ada Fatihah harus kita jaga juga jangan sampai hilang. Dan juga tidak melakukan kesalahan yang bisa merusak kepada makna. Seperti apa? Iyyaka na'budu, tidak dia baca tasydid tapi dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka begitu dia baca. Nah, itu merusak kepada makna. Maknanya tidak lagi hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Tidak berubah maknanya, tidak menjadi seperti itu. Maka harus dijaga itu syaratnya. Dan juga tidak boleh diam di dalam pertengahan bacaan Fatihah, baik diam yang lama atau diam sebentar. Diam yang sebentar ini dengan tujuan qat'ul qiraah, memutus dari bacaan Fatihah. Dan juga di dalam bacaan Fatihah
Ini kita nggak boleh disela-selai oleh zikir yang lain. Ya, lagi baca Fatihah udah Fatihah, nggak usah baca zikir apapun. Itu yang diajarin sama musannif, sama pengarang kitab di sini. Nah, sekarang masalah berdiri, masalah qiyam. Kalau sholat fardu wajib hukumnya bagi orang yang masih mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, bagi orang yang mampu sekalipun dia boleh untuk sholat sunnah dalam keadaan duduk. Tapi sholat duduknya nisfu ajril qa'imah, separuh pahala dari orang yang sholat berdiri. Itu bedanya antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Kalau sholat sunnah walaupun dia mampu dia boleh duduk. Tapi kalau sholat fardu ketika dia masih mampu dia wajib untuk berdiri. Nah, sekarang bagaimana kalau berdiri nggak mampu? Maka ulama nganjurin dia untuk sholat dalam keadaan duduk. Duduk nggak mampu. Kalau dia duduk nggak mampu maka dia tidur miring. Ya, bisa dengan posisi kanan atau posisi kiri. Yang terpenting apa? Dada ini menghadap ke arah kiblat. Itu nggak bisa. Sudah uzur juga. Tidur miring kanan kiri nggak bisa. Maka dia tidur dengan posisi terlentang, begitu terlentang ya. Dengan memberikan bantal di bawah kepalanya agar supaya apa? Kepala itu wajahnya menghadap ke arah kiblat. Kemudian kalau misalkan nggak bisa juga, maka bagaimana? Menjalankan segala macam rukun-rukunnya, menjalankan segala macam rukun-rukunnya dengan menggunakan hatinya. Jadi sholat itu nggak ada ceritanya gugur. Sholat itu nggak ada ceritanya gugur di dalam kitab ini dan di dalam berbagai macam kitab. Sholat itu kewajibannya tidak gugur kepada manusia selama akal sehatnya masih melekat dalam dirinya. Akal sehatnya masih melekat dalam dirinya, walaupun badannya sesakit apapun, tubuhnya sudah tidak bisa digunakan untuk bergerak, maka sholat itu belum gugur kewajiban kepada dia. Kenapa? Karena akalnya masih melekat, akal sehatnya yang bisa membedakan baik dan buruk masih melekat dalam pikirannya. Tapi kalau akalnya sudah tidak lagi melekat, akal sehatnya sudah tidak bisa lagi membedakan, nah ini lain cerita. Disebut dengan junun kalau dalam kitab-kitab fikih. Tapi walaupun dia sakit yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tapi dia masih memiliki akal sehat, maka orang tersebut masih wajib untuk sholat. Sebagaimana tadi rincian-rincian sholat yang harus dia lakukan. Gak bisa berdiri, dia duduk. Gak bisa duduk, dia tidur miring kanan atau kiri. Yang terpenting dada menghadap ke arah kiblat. Gak bisa juga tidur terlentang, di bawah kepala diberi bantal. Gak bisa juga lehernya semisal sakit kalau dikasihin bantal, telapak kakinya yang penting ngadep ke arah kiblat. Nggak bisa juga. Baru segala macam gerakan sholat dia lakukan dengan hatinya. Ini ulama sampai seperti ini memperhatikan kepada sholat. Semoga kita semua sahabat Al-Burdah bisa melaksanakan sholat sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diajarkan oleh para ulama. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.